Tabe, berimba kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saat ini Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gempa magnitudo 4,8 mengguncang kota Palu dan Parigi Mautong, namun tidak berpotensi tsunami. Tiga rumah warga di kota Palu ludes dilalap si jago merah. Ratusan massa berunjuk rasa memprotes kinerja anggota DPR RI dan kebijakan pemerintah pusat. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Parigi Mautong, Sulawesi Tengah Rabu pagi. Gempa terjadi sekitar pukul 7.53 waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan 4,8 magnitudo. Pusat gempa berada di laut 53 km timur laut Palu pada kedalaman 10 km. Guncangan gempa terasa hingga kota Palu dan Poso. Di Parigi, guncangan dilaporkan sebesar 4 mmi, Palu 3-4 mmi, dan Poso 3 mmi. Sebuah rekaman CCTV di RS Anuntaloco Parigi memperlihatkan isi sebuah toko berantakan akibat goncangan gempa. Sebuah gempa bumi dengan kekuatan 4,8 yang semula dari kekuatan 5 diupdate oleh BMKG Pusat menjadi 4,8 di daerah Parigi, tepatnya di daerah laut ya. Gempa ini tidak memicu tsunami ya. Kemudian gempa ini dibangkitkan oleh sesar aktif di sekitar situ, dan untuk intensitas goncangan dilaporkan bahwa di kota Poso mengalami guncangan sebesar 3 mmi, di kota Palu 3-4 mmi, dan juga di kota atau daerah sekitar Parigi 4 mmi. Khusus bagi masyarakat agar tetap tenang dan tetap mengikuti informasi perkembangan daripada gempa. BMKG menegaskan gempa ini tidak berdampak tsunami. Meski demikian, warga diminta tetap tenang dan menghindari bangunan retak atau rusak yang bisa membahayakan keselamatan. Sepanjang hari tercatat 6 kali gempa susulan dengan magnitudo di bawah 4,8. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kebakaran kembali terjadi di kota Palu Rabu pagi. 3 rumah semi permanen warga di lorong 3 Jalan Samratulangi, Kecamatan Mantiklore, hangus dilalap api. Api yang diduga berasal dari arus listrik korsleting dengan cepat membesar dan membakar seisi rumah. Kebakaran terjadi Rabu pagi sekitar pukul 6:30 pagi. Warga yang melihat panik dan berusaha memberitahukan penghuni rumah. Namun seluruh barang-barang tidak sempat diselamatkan. Lari bilang kamu cuma diam, sudah terbakar belakang. Kayaknya pas posisi habis semua, saya lari ke sumber api. Sumber api ternyata ada sebuah rumah kecil, pondok, taruhlah katakan pondok. Itu penyebabnya katanya dia lagi sementara cas HP. Tapi sementara cas HP, dia cabut, dia kasih tinggal mandi. Kalau mandi, dia simpan di atas kasur. Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran Kota Palu yang menerima laporan segera menurunkan 6 unit mobil pemadam dan puluhan anggota ke lokasi. Api berhasil dikuasai setelah dilakukan penyemprotan dari 2 arah.
untuk mencegah api merembet ke permukiman padat di sekitarnya. Rumah ini ada 3 petak ya, 3 petak. Ya, satu rumah kos lah. Hanya posisinya, apa namanya? Ini kayak semi permanen, ada rumah kayu ya. Ya. Semua rumah-rumah dulu. Rumah kayu juga, ada yang di belakang. Orang sedengar itu ada. Dari papan banyak ya. Hanya api itu betul-betul ada cepat. Meski tidak ada korban jiwa, sedikitnya 7 keluarga kehilangan tempat tinggal. Hingga Rabu pagi, petugas masih melakukan proses pemadaman di lokasi. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Program makan bergizi gratis terus diterapkan oleh berbagai sekolah di Kota Palu. Seperti halnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Palu, yang juga melakukan program makanan bergizi gratis secara mandiri Rabu siang. Sebanyak 418 siswa SMP Negeri 5 Palu ini menikmati paket makanan bergizi gratis yang dibagikan oleh pihak sekolah. Paket makanan tersebut berisi nasi, ayam, telur, dan susu. Pembagian makan gratis ini merupakan kali pertama dilaksanakan di sekolah tersebut. Pimpinan SMP Negeri 5 bersyukur bisa ikut melaksanakan program makan bergizi gratis secara mandiri. Program andalan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat terus dikembangkan demi meningkatkan gizi sekaligus prestasi siswa. Jadi tujuan utama kami menyelenggarakan makanan sehat bergizi ini adalah mengedukasi anak-anak kami terkait seperti apa sih itu makanan sehat bergizi. Kemudian di dalamnya itu nanti ada empatinya, ada kebersamaannya. Jadi ketika ada anak yang mungkin bawa makanannya berlebih, ada yang kurang, dia akan bagi. Makanya kami kelompokkan sehingga dia betul-betul empatinya muncul seperti itu kepada teman-temannya. Ya. Terkait kegiatan makan ini Bu, apakah nanti akan rutin dilakukan atau bagaimana Bu? Ya, insya Allah akan rutin. Jadi setiap minggu sekali. Jadi jadi rencananya setiap hari Selasa. Jadi sebelumnya memang sudah pernah, sudah sering, tapi untuk makanan yang seperti ini baru kali ini. Tapi sebelumnya itu makan buah bersama, makan telur bersama, setiap minggu sekali. Tidak hanya siswa, kalangan guru dan tenaga kependidikan pun senang bisa mendapatkan paket makanan bergizi gratis. Apalagi menunya yang disajikan cukup enak dan bergizi. Program makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap di sejumlah sekolah di Sulawesi Tengah. Tidak hanya di tingkat SMA, tapi juga SD dan SMP. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.